Hai semuanya, selamat datang di Ingenio, the gold standard of medical learning. Saya Arzona, mengucapkan selamat datang buat kalian semua. Karena hari ini kita akan membahas soal komunikasi yang efektif dan persuasif. Selamat belajar. Teman-teman semua, kita akan belajar strategi komunikasi yang efektif. Di mana seorang komunikator untuk belajar strategi yang komunikasi yang efektif ini, pertama kita harus menguasai materi dulu. Sebagai pembicara yang baik, Anda, saudara semua, harus menguasai materi apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kedua, itu kita harus paham banget ya, paham sekali tentang pengenalan audiens kita. Siapa yang ingin kita berikan pesan ini, yang berikan materi ini. Apakah dia seorang dokter, apakah dia seorang student. Nah, hal ini penting sekali sebagai komunikator kita paham apa, siapa, dan bagaimana audiens yang akan kita berikan materi. Nah, seperti dokter. Kita kalau bahas dokter ini, kita bahas kesehatan, pasti mereka tertarik semua. Karena mereka memang bergelut di bidang itu. Maka dari itu, sebagai bentuk pengenalan secara psikologi, kita harus paham dulu audiens kita ini siapa. Nah, teman-teman semua, yang ketiga itu eye contact, di mana ketika kita berbicara dengan orang lain atau mungkin komunikan kita atau audiens kita, nah atau siapa mungkin pasien kita, itu penting sekali ketika kita berbicara itu dengan menggunakan eye contact, yaitu atau kontak mata. Bagaimana kita bisa mampu menghargai orang lain atau audiens ini atau juga pasien kita itu dengan cara berbicara, berkomunikasi dengan kontak mata. Nah, teman-teman semua, yang berikutnya itu ekspresi tubuh. Di mana penggunaan gestur tubuh itu penting sekali. Bagaimana kita bisa menyambut ketika ada pasien datang ya. Pasien datang ini di mana kita bisa menyambut dengan bahasa tubuh. Contohnya seperti ini. Hai Bapak, selamat siang Bapak. Silakan duduk dulu. Seorang dokter itu tidak harus memvonis sekaligus ya. Tetapi kita harus mempersilahkan mereka duduk, ditanya dulu. Walaupun sebenarnya kita sudah tahu misalkan penyakitnya, tapi kita harus nanyain dulu dong. Bagaimana kondisinya, coba ceritakan gitu kan. Nah, salah satu bentuk kita juga menghargai audiens kita, menghargai pasien kita. Ini bentuk komunikasi yang efektif yang perlu kita lakukan. Nah, hal berikutnya yaitu penampilan. Seorang komunikator, seorang dokter itu harus penampilan yang rapi, yang wangi, yang bersih. Ini bisa menunjang kepercayaan diri ketika kita mampu untuk melaksanakan strategi-strategi kita untuk berbicara atau sebagai komunikator, sebagai public speaker itu secara mampu bisa berkomunikasi secara efektif. Ingat sekali lagi penampilan itu sangat penting, di mana kita harus berpenampilan rapi, wangi, itu penting sekali. Untuk apa? Untuk membuat audiens kita atau klien kita atau juga pasien kita itu lebih nyaman dalam berkomunikasi dengan kita. Nah, teman-teman semua, berikut ini materi aturan-aturan komunikasi. Yang pertama itu respect. Seorang komunikator harus mampu menghargai dan menjaga harga diri dari audiens atau juga mungkin pasiennya atau kliennya. Nah, yang kedua itu empati. Seorang komunikator harus bisa merasakan empati kepada audiens, pasien ataupun mungkin komunikan yang lagi kita ajak untuk berkomunikasi secara efektif. Nah, berikutnya itu humble. Seorang komunikator, seorang pembicara, seorang dokter ya harus bersikap rendah hati. Ya, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pasien atau komunikan atau juga audiens yang kita ajak berbicara. Nah, yang keempat itu kita lebih bisa mendengarkan. Lebih banyak mendengarkan. Ada pepatah mengatakan, mengapa kita diberikan telinga dua dengan mulut satu? Ya, kita sebagai komunikator kita lebih banyak mampu mendengarkan dengan baik daripada banyak berbicara yang tidak penting. Nah, teman-teman semua, yang kelima atau yang terakhir yaitu clarity. Di sini clarity adalah pesan yang kita sampaikan ini sangat jelas.
tidak menimbulkan multi interpretasi atau juga multi tafsir. Hingga apa yang ingin kita sampaikan, pesan yang ingin kita sampaikan itu jelas mengenai sasaran yang kita inginkan. Nah, demikianlah aturan-aturan dari komunikasi yang efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti memberikan pembelajarannya. Saya Arizona, selalu bersama Ingenio, the gold standard of medical learning. Bye. Ingenio, the gold standard of medical learning.